Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, di dalam kitab suci Al-Quran, di surat Yasin ayat 69 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Yang artinya, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair, wa ma yanbaghilah, dan syair itu tidak layak atau tidak pantas baginya, yaitu bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, kecuali dia Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran, dan Quran itu memberi penjelasan, penerangan. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi dari ayat yang saya baca tadi, Allah memberi tahukan kepada kita atau memberi petunjuk kepada kita tentang Al-Quran. Yang pertama, bahwa Allah itu tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syair, karena kalau kita lihat memang susunan kata-kata, kalimat di dalam Al-Quran itu ada beberapa yang susunannya mirip seperti syair. Umpamanya di dalam surat An-Nas ataupun surat Al-Ikhlas, kalau kita baca itu seperti syair. Umpamanya bunyinya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Jadi dari contoh itu, bagi yang tidak tahu, seakan-akan itu ya syair. Apalagi zaman dahulu di Arab itu banyak orang yang membuat syair, sehingga seakan-akan Quran itu ya semacam syair tersebut.
Tapi Allah sudah menjelaskan bahwa Allah tidak mengajarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah syair. Wa may yanbaghilah, dan tidaklah layak bagi Rasulullah untuk bersair-sair seperti itu. Jadi itu jelas bahwa Al-Quran itu bukan untuk syair atau semacam pantun ataupun lagu umpama seperti itu. Tapi Allah sudah menjelaskan bahwa itu sebenarnya Quran itu pelajaran. Dan juga Quran itu memberi pelajaran atau penjelasan, penerangan, agar kita tahu bahwa kita itu harus melakukan apa dan tidak melakukan apa. Dan Quran itu adalah petunjuk agar kita itu hidupnya lurus, benar, sehingga bisa selamat di dunia ataupun di akhirat. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Sehingga kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu, maka kita sebagai orang Islam sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita taati, sehingga kita perlakukan Al-Quran itu sesuai dengan fungsinya. Kalau Allah mengatakan itu sebagai pelajaran, kita sikapi, kita pahami bahwa Al-Quran itu isinya pelajaran. Kalau memang pelajaran, harus kita pelajari, kita baca di dalamnya apa saja. Dan di ayat-ayat yang lain juga mengatakan bahwa Quran itu petunjuk, seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu, yaitu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, bahwa itu petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, artinya sesuatu yang pasti. Kita harus meyakini bahwa itu petunjuk, dan itu pun orang yang takwa. Sehingga kalau orang yang tidak takwa mungkin tidak menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Bisa jadi seperti apa yang disampaikan Allah di dalam surat Yasin tadi. Mungkin ada orang yang menganggap Quran itu dulunya syair, pantun, atau yang hanya sekedar mirip nyanyian, kan begitu. Padahal itu bukan. Padahal Quran itu petunjuk, pelajaran, dan penerang, penjelasan tentang banyak hal yang terkait dengan kehidupan kita manusia ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga benar-benar kita itu harusnya fokus cara memahaminya, bahwa ini adalah pelajaran, ini petunjuk. Walaupun
kita tidak menyalahkan bagi saudara kita yang melakukan atau menyikapi Al-Quran itu hanya sekedar umpamanya dihafal sehingga hafal Quran, atau tartil membacanya, makharijul hurufnya, tajwidnya umpamanya, dan ada yang ditambah dengan lagu sehingga pembacanya bisa didengar dengan indah, karena ada lagu-lagu yang biasanya kita dengar oleh para qori ataupun qoriah dengan lagu mungkin soba atau nawa atau jawabul jawab umpama seperti itu. Yaitu ya boleh-boleh saja, ya sah-sah saja kita mengaji dengan suara yang merdu, indah, enak didengar. Tapi perlu diingat itu tadi, fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran yang Allah jelaskan yang barusan kita baca tadi, bahwa Al-Quran itu sebenarnya sebagai petunjuk, juga sebagai pelajaran, juga sebagai penerangan, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak harus dilakukan, juga mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana juga yang haram. Sehingga di dalamnya juga ada hukum-hukum, juga ada sejarah atau kisah-kisah teladan, juga ada hal-hal yang lain yang semuanya itu berfungsi sebagai pelajaran dan petunjuk bagi kita agar kita itu hidupnya bisa lurus, bisa dalam keridhaan Allah. Itu yang harus kita ketahui. Maka dari itu, kalau Quran itu fungsinya seperti itu, ya tidak ada hal lain yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran itu, kecuali kita harus ya di samping bisa membacanya dengan baik, tapi juga harus mempelajarinya, sehingga kita itu tahu apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Karena juga ada ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, yang artinya apakah sama orang yang mengerti, mengetahui dengan orang yang tidak. Dan pertanyaan itu artinya kita ya insya Allah tahu bahwa dia tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak. Orang yang tahu dia tentunya melakukan, menyikapi segala sesuatunya ya sesuai yang dia ketahui. Kalau itu Al-Quran, ya dia tahu apa yang harus dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari ini yang benar sesuai petunjuk tadi. Tapi bagi orang yang tidak tahu, maka dia melakukannya ya tidak
sesuai dengan yang sebenarnya. Namanya tidak tahu. Sehingga istilahnya kalau orang yang buta, tuli, sehingga dia berjalan tidak tahu arah mana selatan, timur, barat, dan juga tidak tahu di depannya ada lubang atau apa, karena tidak tahu. Maka dari itu, kalau kita ingin jadi hamba Allah yang baik, ya ikutilah petunjuk itu dan kita pelajari agar kita tahu. Karena dengan kita melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan lurus benar, dan disitulah insya Allah kita akan mendapatkan amal soleh. Karena amal soleh itulah bekal yang di akhirat yang bermanfaat bagi kita, yang atas izin Allah kita diselamatkan dari siksa neraka dan kita dimasukkan ke surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Maka kalau kita itu dalam kesehari-harian tidak menjadikan Al-Quran itu pelajaran atau petunjuk, dan sehingga tidak mengamalkannya, maka yang dilakukan itu tidak masuk ke kriteria sebagai amal soleh. Umpamanya ada mungkin di antara kita sebagai orang yang mungkin sudah beriman atau memang beriman, tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia itu mengikuti pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Umpamanya kalau berbicara, baik itu di depan orang secara langsung ataupun sendirian ataupun di medsos, di media massa, kalau kata-katanya itu ada unsur mencela, merendahkan, marah, membenci, memusuhi, umpamanya ada di antaranya seperti itu, yaitu bisa dikatakan siapapun itu orangnya, dia belum menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran ataupun petunjuk. Karena kalau memang saudara kita atau siapapun itu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk ataupun pelajaran, ya insya Allah akhlaknya baik, tutur katanya baik dalam menghadapi segala persoalan ataupun perbedaan, baik itu masalah ibadah atau masalah hablum minanas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita tidak tahu, sehingga yang dilakukan itu hanya menuruti hawa nafsu, yang di situ ada setan yang selalu mengikuti, menggoda manusia, sehingga apa yang dilakukan itu yang mungkin seakan-akan benar, seakan-akan menjalankan perintah Allah, tapi kalau dikaji lebih dalam, boleh jadi sebenarnya itu hanya mengikuti hawa nafsu
Di antaranya ya merasa paling benar, merasa bahwa orang lain itu tidak benar, dan akhirnya kesombongan, kebanggaan, baik itu secara pribadi ataupun golongannya, kelompoknya, umpama seperti itu. Maka untuk itu ya kita belajar agama ini dengan baik dan benar, dan belajar menjadi orang yang beragama Islam itu ya kafah, menyeluruh, dalam arti bukan hanya sekedar kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji, bahwa itu Islamnya sudah kafah. Ya belum, karena kalau kafah itu ya semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik di Al-Quran dan hadis, itu yang harus kita usahakan, kita kerjakan kalau itu memang perintah, dan meninggalkan segala larangannya. Dan di dalam Al-Quran ataupun hadis kan banyak pengetahuan ataupun ilmu yang harus kita ketahui, dan kemudian kita harus mengamalkannya. Dan seperti contoh yang saya sampaikan tadi, itu salah satu contoh dari beberapa amalan atau ibadah yang harus kita kerjakan. Karena umpamanya dalam hadis Rasulullah menyampaikan yang artinya senyum itu sedekah. Artinya itu juga suatu ibadah yang harus dilakukan, dan itu juga mengarah ya wajib kita harus kepada orang lain itu bersikap baik, dengan salah satunya ya senyum. Artinya kalau sebaliknya kita bermuka masam, sinis, itu tidak dibenarkan, dan itu bukan ibadah. Dan tentunya juga bukan hanya kelihatan mulutnya senyum, tapi juga hatinya, pikirannya, terus sikap yang lainnya juga mengarah hampir sama dengan senyum tadi, yaitu dengan penuh kebaikan. Karena tidak mungkin bisa berjalan dengan benar kalau orang itu senyum tapi hatinya tidak senang, hatinya merendahkan, pikirannya buruk sangka. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi senyum juga harus kafah, mulutnya senyum, matanya senyum, hatinya senyum, pikirannya senyum. Dalam arti harus baik semuanya. Insya Allah seperti itu. Nah inilah, dengan kita mengetahui ini, sehingga terkait dengan Al-Quran itu, maka mari kita jadikan Al-Quran itu sesuai dengan fungsinya. Quran itu adalah sebagai pelajaran, sebagai penerangan, sebagai petunjuk. Kalau kita sudah tahu itu, ya mari kita kalau bisa setiap hari atau berapa hari kita pelajari, kita baca, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, yang akhirnya kebaikan itu ya kembali kepada kita sendiri.
Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.